Shalom Nomi, apa kabar? Shalom juga Bu, kabar saya baik-baik saja. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Oh ya, tadi Ibu lihat Nomi sedang belajar. Nomi belajar apa? Iya Bu, Naomi lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 5. Hebat. Ibu senang melihat Naomi rajin belajar. Nah, apalagi Papa Mama pasti senang melihat Naomi rajin belajar. Oh ya, Naomi belajar pelajaran berapa? Pelajaran 4 Bu. Pelajaran kita selanjutnya itu adalah pelajaran 4 yang berjudul Arti Bertobat. Dan ini dapat kita baca di dalam Alkitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Naomi, Ibu ingin menjelaskan bagian ini, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan kemampuan untuk kita memahami pelajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami semua dapat memahami bagian firman Tuhan ini dan pelajaran ini, dan kami juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32, ini adalah menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, Naomi tahu tidak apa arti perumpamaan? Perumpamaan itu adalah contoh. Di dalam kitab ini, Yesus menceritakan sebuah cerita kepada murid-muridnya. Ada seorang anak laki-laki yang sudah tidak ingin tinggal di rumah orang tuanya lagi. Lalu anak laki-laki ini meminta uang kepada orang tuanya dan ia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh ini ia hidup bersenang-senang. Ia melakukan apa saja yang disukainya. Tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang menghamburkan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Setelah beberapa waktu, habislah uangnya. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia kelaparan karena tidak dapat membeli makanan untuk dimakan. Dan ia hanya dapat mengenakan pakaian yang compang-camping. Dan tidak ada seorang pun yang mau peduli dan menolongnya. Sebenarnya anak laki-laki ini ingin pulang ke rumah ayahnya, tetapi ia takut karena telah melakukan kesalahan. Ia berpikir bahwa kalau ia pulang pasti ayahnya mengusir dan menolaknya. Laki-laki itu duduk termenung dan berkata di dalam hatinya,
Di rumah ayahku begitu banyak makanan, sementara aku di sini kelaparan. Lebih baik aku pulang ke rumah ayahku dan aku akan meminta maaf kepadanya atas segala dosa dan perbuatan jahat yang telah kulakukan. Siapa tahu ayahku memaafkan aku. Nah, lalu laki-laki ini bangkit dan dia pergi ke rumah ayahnya. Meskipun di dalam hatinya ia takut kepada ayahnya, jangan-jangan ayahnya akan menolaknya dan mengusirnya. Sementara itu, sang ayah selalu memikirkan anaknya setiap hari, karena ayahnya sangat menyayangi anaknya. Ia ingin anaknya segera pulang. Setiap hari ayahnya menengok jendela ke jalan untuk melihat siapa tahu anaknya datang. Pada suatu hari, sang ayah menengok ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menemui anaknya. Ia memeluk anaknya dan menciumnya. Ia begitu bahagia hingga menangis. Anak itu juga menangis. Katanya, "Ya ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba ayah. Aku akan bekerja pada ayah." Tetapi sang ayah berkata, Tidak, engkau adalah anakku. Aku begitu bergembira karena engkau pulang kembali." Lalu sang ayah memberikan pakaian yang bagus kepada anaknya dan memberikan sepatu yang baru, memberikan cincin emas yang bagus di jarinya. Ia juga membuat pesta penyambutan atas kepulangan anaknya. Sang ayah sangat bersukacita dan bergembira karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Nah, yang terpenting adalah anaknya telah sadar dan bertobat. Yesus pun berkata, "Bapa kita di sorga juga gembira bila seorang berdosa kembali kepadanya." Melalui cerita yang baru saja kita dengar bersama-sama, hal yang kita pelajari adalah pertobatan. Jadi anak laki-laki ini menunjukkan pertobatannya melalui penyesalan. Ia sadar telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke rumah ayahnya. Dan ia menemui ayahnya serta mengakui kesalahan. Nah, itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru, kata pertobatan atau bertobat berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Pertobatan melibatkan 3 hal di dalam hidup manusia. Yang pertama yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Orang-orang yang sudah bertobat pasti mengalami perubahan pikiran dari yang tadinya tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya. Sekarang setelah bertobat, dia tahu, mengerti, dan sadar akan dosa-dosanya. Nah, orang-orang yang bertobat juga
mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah, baik itu tingkah lakunya, perkataannya, sikapnya, selalu melakukan yang baik. Jadi, orang yang bertobat adalah orang yang merasa kesedihan atau menyesal terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya, dan kembali kepada Tuhan. Nah, seperti juga sang ayah yang tidak menghukum anaknya, namun ia menerima anaknya dengan sukacita dan gembira karena anaknya telah menyesali perbuatannya, dan juga karena anaknya sudah bertobat. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita menyesali kesalahan dan bertobat. Tuhan ingin kita memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang, yaitu mau menyadari kesalahan dengan jujur, menyesali perbuatan yang salah dengan sungguh-sungguh, menyesali semua tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan melakukan perubahan sikap dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Bu, mengapa manusia harus bertobat? Manusia perlu bertobat karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir pun manusia telah memiliki dosa asal, yaitu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengakui dosa. Nah, itulah yang menjadi alasan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, agar manusia bertobat. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang agar bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan, supaya dosa-dosanya dihapuskan. Jadi Naomi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Kesalahan dan dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Namun setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahannya dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan janjinya diwujud nyatakan dalam tindakan dan sikap yang sungguh-sungguh berubah, pasti akan diampuni Tuhan. Nah, melalui pelajaran kita pada saat ini, Ibu berharap Naomi dan teman-teman dapat memahami arti pertobatan dan juga memahami mengapa manusia perlu bertobat. Selain itu, Ibu berharap Naomi dan teman-teman juga ketika menyadari telah melakukan dosa, maka segeralah datang kepada Tuhan, minta ampun, dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang jahat lagi. Baik Bu, Naomi berjanji akan melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Puji Tuhan, Ibu senang mendengar apa yang barusan Naomi katakan, dan
Terlebih Tuhan sangat senang dengan apa yang Naomi inginkan. Oh ya, Ibu ingin memberi tugas kepada Naomi dan teman-teman kelas 5 untuk mengerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja pelajaran 4. Kalau selesai, tolong diberikan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Naomi, Ibu ingin pamit pulang, tapi sebelum Ibu pulang, mari kita berdoa. Nah, Ibu minta Naomi yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pengasih, kami mengakui dan menyesal semua perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Kami sungguh menyesal. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Naomi untuk doanya. Ibu ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga, Bu. Tuhan Yesus memberkati.